siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan proposal saya tentang sistem pakar diagnosa penyakit mata dengan metode serta antifaktor berbasis Android. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Agustina dengan NIM 220611214 dari kelas E3. Mata merupakan suatu panca indera yang sangat penting dalam kehidupan manusia untuk melihat. Namun, nyatanya banyak orang yang menganggap sepele dan terlambat untuk memeriksakan penyakit mata tersebut. Hal ini dapat disebabkan karena tidak adanya waktu atau keterbatasan tempat untuk melakukan pemeriksaan, biaya yang mahal, kurangnya pengetahuan masyarakat di bidang kesehatan, dan ketidakseimbangan antara pasien dan dokter sehingga harus mengantri terlebih dahulu jika ingin memeriksakan kesehatan mata. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk membuat sebuah aplikasi sistem pakar. Aplikasi sistem pakar yang digunakan untuk mendiagnosa penyakit mata menggunakan metode serta antifaktor. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana cara membuat aplikasi Android yang bisa mendiagnosa penyakit mata yang baik dan benar dengan menggunakan metode serta antifaktor. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sistem yang dibangun ini hanya untuk mendiagnosa jenis penyakit mata yang ada pada masyarakat atau pasien. Yang kedua, sistem yang dibangun ini hanya menggunakan metode serta antifaktor yang berbasis Android. Tujuan penelitian yaitu untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah sistem yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan membuat sebuah aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit mata dengan menggunakan metode serta antifaktor berbasis Android. Manfaat dari penelitian ini yaitu ada dua. Yang pertama, manfaat teoritis. Masyarakat bisa menghemat uang. Yang kedua, manfaat praktis. Masyarakat bisa cepat mengetahui jenis penyakit yang diderita tanpa harus ke dokter. Penelitian terdahulu. Penelitian yang pertama. Pada penelitian Erianto pada tahun 2013, perancangan sistem pakar diagnosa penyakit pada mata. Dalam penelitian ini menggunakan konsep atau metode forward chaining dengan analisis jenis penyakit mata serta gejalanya melalui pohon biner serta menggunakan rule-based system sebagai dasar pembuatan sistem pakar penyakit pada mata. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu pada metode yang digunakan. Penelitian yang kedua yaitu pada penelitian Aditya Warman, Helvi, dan Tursina pada tahun 2017. Sistem pakar pendeteksi gangguan mata berbasis Android dengan menggunakan metode forward chaining. Sistem pakar yang dibangun ini dapat memberikan hasil deteksi berdasarkan data valid yang dipresentasikan dari pakar dan perhitungan dengan metode forward chaining. Pengujian aplikasi pada penelitian ini menggunakan metode pengujian validitas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu pada metode yang akan digunakan. Landasan teori. Sistem pakar adalah sebuah sistem komputer yang didesain untuk meniru kemampuan manusia dalam memecahkan masalah yang kompleks dengan menggunakan pengetahuan yang tersimpan dalam basis pengetahuan atau knowledge base dan aturan-aturan inferensi atau inference rules yang telah ditetapkan. Metode serta antifaktor adalah salah satu metode dalam sistem pakar yang digunakan untuk mengukur kepastian atau tingkat keyakinan dalam suatu pernyataan atau fakta. Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang digunakan pada perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Dalam pengembangan sistem menggunakan metode waterfall dengan beberapa tahapan atau langkah-langkah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, analisis kebutuhan atau requirements. Yang kedua, desain sistem atau desain. Yang ketiga, implementasi atau implementation. Yang keempat, uji coba dan evaluasi atau verification. Dan yang terakhir, pemeliharaan sistem atau maintenance. Perancangan sistem. Untuk mendapatkan informasi dari sebuah sistem yang dibuat, maka peneliti menggunakan use case diagram. Dengan diagram ini, program yang terjadi pada sebuah aplikasi akan diketahui. Use case adalah deskripsi fungsi dari sebuah sistem dari perspektif pengguna. Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan tipikal interaksi antar user atau pengguna sebuah sistem dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem dipakai.
Implementasi. Implementasi dilakukan dengan mengaplikasikan algoritma dari metode certainty factor dalam merancang sistem yang dapat mendiagnosa penyakit mata. Dalam perancangan aplikasi metode certainty factor pada penyakit mata ini, penulis menggunakan program aplikasi yang berbasis Android. Pengujian yang digunakan yaitu pengujian menggunakan black box. Black box text testing merupakan pengujian yang didasarkan pada kesesuaian alur fungsi pada setiap proses yang dijalankan oleh perangkat lunak. Hasil pengujian yang dilakukan terhadap sistem deteksi penyakit mata dengan menggunakan pengujian black box. Pengujian black box dilakukan oleh pakar atau dokter. Adapun kerangka pikir merupakan tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam rangka penyelesaian masalah. Adapun kerangka pikir yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masalah. Keterbatasan waktu dan tempat membuat masyarakat seringkali menyepelekan penyakit mata khususnya pada daerah terpencil. Yang kedua, solusi. Aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit mata. Selanjutnya yaitu pengembangan sistem dengan menggunakan waterfall. Selanjutnya, perancangan sistem dengan use case. Selanjutnya, implementasi sistem. Implementasi menggunakan Android. Selanjutnya, testing atau pengujian dengan menggunakan black box. Dan yang terakhir, hasil. Sistem pakar diagnosa penyakit mata dengan metode certainty factor berbasis Android. Waktu penelitian. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 6 bulan, yang dimulai dari bulan September sampai dengan Februari. Tempat penelitian. Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di lingkungan masyarakat, khususnya di Kecamatan Buntu Pepasan, Jalan Porosapan, Desa Pangkung Batu, Kabupaten Toraja Utara. Adapun flowchart penelitian atau tahapan penelitian, yaitu yang pertama mulai, kemudian pengumpulan data, kemudian pengolahan data, kemudian perancangan sistem, lalu implementasi, lalu pengujian dan evaluasi sistem. Selanjutnya, apakah ada perbaikan sistem ataupun error. Dan yang terakhir, selesai. Selanjutnya yaitu jadwal penelitian, di mana kegiatan pertama yang dilakukan peneliti yaitu pengajuan judul, dilakukan pada minggu pertama bulan September. Kemudian penyusunan proposal yang dilakukan pada minggu kedua bulan September sampai dengan minggu keempat. Selanjutnya seminar proposal yang akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Oktober. Kemudian pengumpulan data penelitian dilakukan pada minggu kedua dan minggu ketiga pada bulan Oktober. Kemudian analisis dan perancangan aplikasi yang dilakukan pada minggu keempat bulan Oktober. Kemudian pembuatan aplikasi yang dimulai pada minggu pertama bulan November sampai dengan minggu pertama pada bulan Desember. Selanjutnya itu pengujian aplikasi yang dilakukan pada minggu kedua bulan Desember sampai dengan minggu keempat bulan Desember. Selanjutnya pembuatan laporan yang sudah dilaksanakan mulai dari minggu pertama bulan September sampai dengan minggu kedua bulan Januari. Selanjutnya seminar hasil yang dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Januari. Kemudian revisi yang dilakukan pada minggu keempat bulan Januari sampai dengan minggu ketiga bulan Februari. Dan yang terakhir yaitu ujian tutup yang dilaksanakan pada minggu keempat bulan Februari. Selanjutnya yaitu daftar referensi. Yang pertama, artikel garudakemendikbud.co.id tentang perancangan sistem pakar diagnosa penyakit mata. Yang kedua, Hafahmi tentang sistem pakar mendiagnosa penyakit mata katarak dengan metode certainty factor berbasis web. Yang ketiga, Hana Sutyon
tentang sistem pakar pendeteksi penyakit mata berbasis Android. Yang keempat, M. Mukorobin, B. Utomo, Nafiuddin, dan K. Kusrini tentang implementasi metode certainty factor pada sistem pakar diagnosa penyakit ayam berbasis Android. Yang kelima, T. Tuswanto dan A. Fadlil tentang sistem pakar untuk mendiagnosa hama dan penyakit tanaman bawang merah menggunakan certainty factor. Yang keenam, W. Setiawan dan S. Ratnasari tentang sistem pakar diagnosis penyakit mata menggunakan Navi Bayes Classifier. Itulah hasil presentasi proposal saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.